Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat kesehatan, memudahkan langkah kita untuk kumpul dalam rangka keluarga besar Beruyut Palembang menjalin silaturahim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat bagi kita ringannya langkah kaki kita ini sebagai ladang amal bagi kita. Ada beberapa poin yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh keluarga Beruyut Palembang. Ya. Pertama, kalau kita berbicara kata silaturahim, maka ingat selalu kata silaturahim ini yang benar itu hanya digunakan kalau punya hubungan keluarga. Nah, pertama diingat ya. Karena kata silaturahim terdiri dari dua kata, berasal dari kata silah dan kata rahim. Silah itu artinya hubungan. Wasala yasilu wasilatan wasilatan. Itu artinya kalau rahim itu terkait dengan rahimnya wanita. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi bahasa Arabnya. Adapun kalau kumpulnya itu misalnya kayak reunian lainnya, maka dalam Islam itu menggunakan kata ziarah. Cuma kalau bilang ziarah yang keinget kita ke kuburan gitu. Yang keinget kuburan. Gitu. Makanya biar ini kata ini tidak mengalami degradasi, perubahan makna, karena sering reunian dijadikan bilang silaturahim berujung kepada CLBK yang terjadi. Ya. Nah, baik, ada beberapa poin yang ingin Anda sampaikan terkait dengan kita di dalam perkara silaturahim ini. Ketahuilah bahwa silaturahim ini adalah ibadah besar di dalam Islam. Begitu banyak penjelasan keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa menjaga silaturahim, baik itu di dunia maupun di akhirat. Makanya salah satu ciri orang yang akan Allah wafatkan husnul khatimah itu senang menjalin silaturahim. Ya, karena ibadah ini adalah seringkali menjadi ibadah yang rada-rada berat dilakukan. Karena entah itu karena kita sibuk bekerja, entah itu karena kita sibuk dengan urusan pribadi, lalu akhirnya amal ini pun jarang kita lakukan. Seringkali anak itu tidak kenal siapa atau kurang akrab dengan paman-pamannya, apalagi dengan sepupunya, apalagi dengan saudara dekat dan jauhnya. Tetapi ada batasan-batasan yang harus juga diperhatikan ketika menjalin silaturahim. Terutama ketahuilah kita siapa sebenarnya yang jadi mahram kita. Kadang-kadang di sini sering kabur gitu kan ya. Ya, ingatlah bahwa di antara yang bukan mahram adalah sepupu. Siapa itu sepupu? Sepupu adalah anak dari adik atau kakak. Kalau adiknya punya anak sudah menikah, kakaknya punya anak, maka antar anak ini adalah bukan mahram. Ya, karena namanya sepupu. Tetapi bagi kakak adik itu adalah mahram karena jadi keponakan. Nah, kalau antar keponakan itu jadi mahram. Nah, hadis-hadis yang sampai kepada kita baik dari Al-Quran maupun Sunnah yang menjelaskan besarnya keutamaan menjalin silaturahim ini sangat begitu banyak.
Bahkan Allah secara khusus menjelaskan kepada kita, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan kamu menjodohkannya dengan suatu apapun. Nah, di sini apa? Setelah kita diperintah menyembah Allah, perintah berikutnya apa? Wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Makanya kepada para jamaah yang memiliki orang tua, bersyukurlah. Sungguh yang sering dilupakan oleh anak-anak muda adalah bahwa orang tua ini adalah di antara sarana untuk mendapatkan banyak kebaikan. Ya. Ingat, orang tua kita itu doanya makbul. Makanya kalau ada masalah apa-apa, datang dulu ke orang tua, minta doa orang tua. Karena Nabi SAW bersabda, "Thalathu da'watin la turad." Ada 3 doa yang tidak ditolak. Salah satu disebut apa? Da'watul walidi li waladi. Doa orang tua untuk anaknya. Ini tidak ditolak doanya. Makanya ketika kita didoakan oleh orang tua kita, itu minta agar orang tua kita mendoakan kita. Dan anak yang berbakti, jemaah sekalian, kami sering ingatkan bahwa anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya itu hidupnya nggak akan pernah susah. Dan siapa saja yang ngalamin kesulitan hidup bisa jadi karena dia kurang berbakti kepada kedua orang tua. Ingat selalu ini. Baik nanti kalau berkeluarga, kok suami saya penghasilannya rendah terus, masalah ada aja. Entah di bisnisnya, entah di kantornya, tempat dia kerja, apapun dalam kehidupannya masalah, itu biasanya itu kurang berbakti sama kedua orang tuanya. Jadi kita bisa ngelihat masalah-masalah di dalam hidup kita ini. Ya. Nah, orang berbakti pada orang tua ini ibadah besar juga. Lalu Allah setelah kita berbakti pada orang tua disuruh apa? Wabidzil qurba. Itu adalah kita berbuat baik kepada karib kerabat. Wal yatama wal masakin. Lalu anak yatim dan orang-orang fakir miskin. Wal jaridil qurba wal jaril junub. Lalu berikutnya siapa? Tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Ya, wasahibi bil jambi. Juga teman sejawat. Wabnis sabil dan ibnu sabil. Wama malakat aimanukum, dan juga hamba sahayamu. Allah lalu lanjutkan, innallaha yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak senang kepada orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Nah, di sini jemaah sekalian, hadis-hadis lain kalau kita melihat terkait dengan keutamaan kita menjalin silaturahim, maka sungguh dari sisi keutamaan ibadah dan sedekah, dan Allah memudahkan urusan kita, begitu banyak hadis yang menjelaskan terkait dengan keutamaan silaturahim. Di antara hadis yang paling terkenal adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi." Barang siapa yang suka dilapangkan rizkinya, wa an yunsa lahu fi asyari, dan dipanjangkan umurnya, falyasir rahimahu, hendaklah dia menyambung silaturahim. Ini hadis yang luar biasa yang kadang-kadang sering kita lupakan, Pak. Bagi kita seringkali ketika menjalin silaturahim itu seolah-olah nggak ada efek di dunia dan di akhirat bagi kita. Padahal kalau kita ngelihat, perhatikan aja coba di lingkungan keluarga, siapa yang paling banyak Allah titipkan rizki, itu biasanya mereka-mereka yang sering menjamin, membantu keluarga-keluarga terdekatnya. Perhatiin aja. Yang siapa yang paling peduli kepada keluarga dekatnya, entah itu adiknya, lalu keponakannya, lalu misalnya pamannya, bibinya, perhatiin aja, itu biasanya orang-orang yang paling sering Allah titipkan rezeki lebih banyak. Dan yang paling sering sulit hidupnya itu adalah mereka yang enggak peduli. Kenapa sampai kita dikatakan rezekinya itu dilapangkan dalam hal ini? Maka kalau dia suka menjalin hubungan kekerabatan baik dengan keluarga dekatnya maupun keluarga jauhnya, ini juga nanti akan berefek di dalam sosialisasinya di luar. Maka dia mungkin kalau punya bisnis akan baik kepada
kliennya, baik kepada teman-temannya, baik juga kepada karyawannya. Nah, karena santun, sopan santunnya inilah, itu akan berefek kepada mudahnya dia untuk mendapatkan rezeki. Dan yang paling gampang bagi kita adalah ketika ada saudara kita yang kesulitan dapat pekerjaan, lalu ketika dia jalin silaturahim kepada keluarganya, maka seringkali akan terjadi tanya-tanya. Gimana sih ini udah kerja belum? Gimana ini? Kalau dia belum, bisa jadi itu jalan untuk Allah mudahkan dia mendapatkan rezeki. Jadi di sini kita belajar apa? Kalau hidup kita susah, kita pun ya mas sekalian, secara umum, kalau orangnya itu sering jalin silaturahim, kalau kesulitan, maka kita secara umum akan lebih mudah untuk membantunya dibandingkan kalau orang itu nggak pernah silaturahim, ya kan? Malas datang, diundang nggak pernah datang, ada acara nggak ketahuan dia. Nah bisa jadi karena faktor itu, jadi kalau ada kesulitan, kita pun agak sungkan, kurang mau membantunya. Berbeda kalau orang itu baik, rajin jaga silaturahim, ketemunya sering, kita pun kalau diundang akan datang, dia diundang akan datang, maka itu akan terjadi lebih hal seperti ini. Makanya jangan remehkan ya mas sekalian. Itu. Apalagi kalau sampai dia memutus silaturahim, masya Allah. Sampai Nabi SAW tegaskan kepada kita. Sebelumnya lalu kenapa dikatakan wa yunshalahu fi athari, dan umurnya akan dipanjangkan? Umur panjang, pertanyaannya apakah umur kita ini bisa bertambah atau umur kita ini berkurang? Maka para ulama menjelaskan ada dua makna umur bertambah ini. Satu, memang secara hakikatnya itu benar-benar umurnya bertambah. Ya, saya membaca sebuah buku sekalian, yaitu penelitian selama kurang lebih 80 tahunan terkait dengan orang yang paling sukses dan paling bahagia hidupnya. Ini di barat diteliti, itu puluhan tahun diteliti. Ternyata rumusnya apa? Rumusnya sederhana. Orang yang paling sukses dan paling bahagia hidupnya adalah orang yang senantiasa menjalin hubungan baik dengan relasinya. Bahkan di Jepang itu diteliti, orang-orang yang paling usianya panjang, itu selalu dia punya karakteristik suka bergaul dengan teman-teman sekitarnya, dengan lingkungannya, dengan relasinya. Karena kalau orang itu hanya diam di rumah bengong, itu biasanya lebih cepat mati, Pak. Gitu. Ya, buktiin aja tuh. Gitu. Karena kenapa? Fisik ini kalau dia tidak digerakkan, tidak diaktifkan, makanya ketika fisik ini diam nggak aktif, itu pasti ada masalah dari sisi kesehatan. Karena mungkin nanti dari kaki kita itu akan kaku otot kita. Yang paling ini otaknya nih, jadi gampang stres. Ya, makanya ibu-ibu yang suka jalan-jalan itu biasanya lebih awet muda, gitu. Ya, ya suka jalan-jalan, suka hiburan gitu. Karena bagaimanapun fisik ini butuh untuk istirahat, butuh untuk ditenangkan. Nah, kalau panjang usianya karena dia sering menjalin silaturahim, kadang-kadang ngobrol, kalau ada masalah sama-sama berbagi solusi, lalu dia dapat masukan dari temannya, jadi dia tidak mumet sendiri. Karena bisa jadi masalah yang kita hadapi udah dihadapin oleh orang lain. Sementara kita yang menghadapi masalah ini tidak tahu solusinya, bisa jadi teman kita udah tahu solusinya. Jadi kita lebih gampang untuk mendapatkan solusi. Dan kata panjang umur ini juga bermakna kalau dia jalin silaturahim, sering berkunjung kepada keluarganya, keluarganya itu jadi kenal dia. Dan bisa jadi karena akhlaknya juga baik, jadi diingat untuk dicontoh. Nah ketika dicontoh, maka umurnya itu walaupun sebentar dia hidup, tetapi kenangannya itu yang begitu banyak. Kita aja kalau di keluarga ada acara dia datang, lalu ketika anak undang dia datang, lalu jaga hubungan dengan keluarga. Ketika dia nggak ada, kita pasti ada rasa kehilangan. Ya si ini udah meninggal. Lalu kita pun kalau anak-anaknya itu ketemu, oh bapakmu itu dulu rajin, kalau diundang gampang, diundang. Kita pun ketika ada yang acara untuk dia, kita pun akan gampang untuk datang. Nah ini diantara makna juga umur kita panjang. Jadi kenangan orang itu kepada kita itu jadi baik. Ya, ada kenangan kita sama dia. Gitu. Dan kalau di dunia bisnis, apalagi yang berbisnis, nggak bisa dipungkiri bahwa sumber terbesar yang akan paling kerasa itu adalah di bisnis.
Nggak ada namanya orang bisnis itu nggak suka silaturahim. Gitu. Nggak ada. Kalau dia enggak, paling dia pintar menjaga hubungan. Entah dia jaga hubungan dengan pelanggannya, gitu. Kalau dia nggak bisa jaga seperti ini, udah nggak akan pernah bisa sukses di dalam hidupnya. Ya. Nah, makanya apa? Kalau sampai salah satu pengusaha berkata, kalau dulu yang banyak manfaatnya adalah banyak anak, bilangnya. Kalau sekarang yang banyak manfaatnya apa? Banyak koneksinya. Gitu. Kalau dulu dibilang banyak anak, banyak rezeki. Sekarang banyak koneksi, banyak rezeki, banyak cuan, gitu. Semakin banyak koneksi juga banyak rezekinya. Dan inilah nanti salah satunya itu dari perkara dunianya, ya. Tetapi ternyata ini juga berujung di dalam perkara beramal, ya. Di dalam perkara beramal, apa? Bahwa beramal, bersedekah kepada orang-orang terdekat kita yang punya hubungan darah, sekali lagi jauh-jauh lebih besar pahalanya dibanding yang tidak punya hubungan darah. Sekali lagi, bersedekah kepada yang punya hubungan darah atau orang terdekat kita yang ada hubungan keluarga dengan kita, jauh-jauh lebih besar pahalanya dibandingkan bersedekah kepada yang tidak punya hubungan keluarga. Mari kita lihat satu persatu, ya. Contoh, bagi kita keluarga paling dekat kita siapa? Yang pertama itu bagi suami, kita ambil dari suami. Yang paling dekat siapa? Istri. Nah, ini ingat para suami nih. Ketahuilah kalau berbicara masalah sedekah, sedekah yang paling besar pahalanya mengalahkan seluruh tempat sedekah itu adalah ke istri, Pak. Ya, ke istri paling besar pahalanya. Ini kadang-kadang suami para lupa nih, orang kepada orang lain baik, kepada istri sendiri pelit. Ini yang kebalik ini. Ya kan? Makanya kita sampai dikasih pilihan oleh Allah 4 tempat sedekah. Kelupaan. Ya, itu. Dikasih pilihan 4 tempat sedekah, Pak. Kata Nabi, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar yang kamu infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. 1 dinar yang kamu infakkan membebaskan seorang budak. Wa dinarun tasaddaqta bi 'ala miskin. 1 dinar yang bersedekahkan untuk orang miskin. Wa dinarun anfaqta wala ahlik. 1 dinar yang kuberikan untuk keluargamu, untuk istrimu, kata Nabi. A'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya yang kamu berikan kepada istrimu. Jadi ngalahin seluruhnya tempat sedekah. Makanya para suami itu jangan menyangka bahwa apa yang diberikan kepada istri itu tidak dicatat ibadah. Justru itu sedekah paling besar pahalanya. Makanya perhatiin aja nih, siapa saja yang pelit sama 2 wanita, hidupnya pasti susah. 1 pelit sama ibu, 2 pelit sama istri. Cek aja itu. Jadi kalau dia pelit sama ibunya, pelit sama istrinya, udah jangan lihat aja, hidupnya pasti susah. Gitu. Tapi saya selalu melihat setiap yang jamaah-jamaah yang saya lihat secara finansial mereka luar biasa, rumahnya besar, itu selalu dapetin suaminya itu Masya Allah, luar biasa baiknya sama istrinya. Sama istri baik, pasti kepada orang tuanya juga baik. Tapi ketemu dengan teman-teman yang banyak ngeluh masalah keuangan, itu biasanya sama istrinya pelit. Ya, apalagi sama orang tua juga. Gitu. Karena orang tua kita ketika bahasanya kita tanggung hidupnya, insya Allah orang tua kita akan mendoakan yang terbaik juga untuk kita. Ya kan? Sampai-sampai saking besarnya pahalanya kepada istri, apa yang dikasih ke istri, suami itu kalau nemenin istrinya belanja, nemenin istrinya jalan-jalan, nemenin istrinya healing, itu Allah catat pahala lebih baik dibanding itikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh loh. Gitu. Ingat, wanita itu bahagianya 2 loh, Pak. Jalan-jalan sama belanja. Jalan-jalan sama belanja. Itu kebahagiaannya 2 tuh. Itu healing. Gitu ya. Bukan hanya laki-laki yang butuh untuk jalan-jalan, untuk healing, akhi. Wanita itu lebih butuh karena dia itu di rumah ke sono tembok, ke sini tembok.
Iya kan? Ya. Wanita itu juga butuh tempatnya curhat. Jangan, makanya para suami kadang-kadang sering kali itu kalau suami istrinya curhat kayak nggak mau dicurhatin, kayak nggak mau dengar keluhan istri. Nanti kalau istrinya sampai curhat sama temannya baru repot gitu loh. Ya, dengerilah istri. Ya, karena istri, ingat, yang harus diingat oleh setiap muslim, berkeluarga itu adalah ladang ibadah. Apapun yang dilakukan oleh suami untuk istri itu dicatat ibadah di sisi Allah. Karena tujuan kita awalnya menikah adalah menyempurnakan agama kita. Lalu kita menikah untuk kepingin dapat anak yang saleh salehah, lalu juga menggabungkan dua keluarga besar. Makanya ketika suami membahagiakan istri, apalagi kalau istri sudah belanja di mall, ditemenin suami, lalu ambil semua barang yang dia butuhkan, Bu, lalu datang ke kasir, lalu lihat tagihannya dan suami yang bayarin, dan istri senyum bahagia, itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini ibadah besar gitu. Maka Nabi sampai sabdakan kepada kita, habul amali ilallah, ya. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhilu ala muslim. Perasaan gembira dan bahagia engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Ingat, istrinya itu adalah saudaranya seiman. Gitu. Bu. Iya. Kasihan, nyari lagi. Ya, curhatnya paling aman sepertiga malam terakhir. Ya, sepertiga malam terakhir curhat sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan jalan keluar terhadap semua masalah-masalahnya. Ya, kalau kita curhat sama manusia belum tentu didengar. Bisa jadi dia punya masalah lebih berat dibanding kita, Pak. Udah sekarang curhatnya sama Allah aja. Dan jangan suka curhat di medsos. Apalagi masalah istri. Hati-hati. Ana ingetin kepada yang masih berkeluarga, hati-hati curhat di medsos. Ingat ketika kita punya masalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nazala anhu faqah fa anzala bihan nas. Barang siapa yang punya masalah hidup, lalu dia adukan masalah itu kepada manusia, maka Allah nggak tolong dia. Tapi kalau dia punya masalah lalu diadukan kepada Allah, maka Allah akan berikan pertolongan dalam waktu dekat atau ditunda. Jadi biasakan, Bu, ya. Kalau istri curhat sama suami, ingetin istri itu jangan curhat di kasur, Bu. Kalau ibu curhat ngobrol sama suami di kasur, suaminya pasti tertidur, Bu. Karena kenapa? Bagi suami itu kalau dengar istri ngomong kayak kayak suara indah yang pikir langsung terlelap, Bu. Ya, tapi belajarlah suami itu untuk sering dengar curhatan istri. Ya, jangan suka marah ke istri. Ya, karena istri itu juga capek. Bahkan istri itu jauh lebih capek dibanding suami. Itulah yang menyebabkan, Bu sekalian. Ini tolong dilihat aja. Ya. Kalau ditanya, kenapa para janda itu umurnya panjang, Bu? Ya. Kenapa para janda hidupnya panjang? Kalau suami istrinya itu meninggal, Bu, itu biasanya dalam waktu dekat suaminya kalau nggak kawin lagi nyusul, Bu. Nah, nyusul meninggal gitu. Tapi kalau istri suaminya meninggal itu usianya jauh lebih panjang, Bu. Kenapa, Bu? Karena bebas dari beban suami. Ya. Itu ya, karena bebas jadi dia bisa tenang, nggak terlalu ribet gitu. Karena kebanyakan kadang-kadang kita ini, maaf, yang laki-laki ini itu kalau udah usia itu rada-rada rewel, Pak, minta diurus, sementara kadang-kadang kurang mampu gitu loh kan. Ya, itu maka disinilah istri juga perlu bersabar kalau menghadapi suami seperti ini. Tenang aja gitu kan. Suami juga seperti itu. Ya, karena kenapa? Istri itu cerewet, justru itu bagus untuk anak. Ya, karena kosakata istri itu lebih banyak dibanding laki-laki. Makanya ngomongnya udah banyak gitu kan. Bawelnya, makanya bersyukurlah anak itu kalau istrinya bawel tuh, anak itu rada-rada lebih pintar. Karena saraf otaknya akan terbentuk jauh lebih banyak. Ya.
Itu dibanding kalau jarang diajak ngomong. Ya, makanya itu menyebabkan ternyata Allah takdirkan bahwa yang megang anak kita itu istri. Itu karena istri itu lebih banyak ngomong. Ya, makanya jangan heran kalau punya suami pendiam, istri ngomel aja gitu, suami diam aja gitu. Ya kan? Nah, makanya Islam menjadikan keluarga itu sebagai ladang amal yang harus selalu diingat. Keluarga itu benar-benar menjadikan Islam itu sebagai ladang amal. Islam menjadikan keluarga sebagai benar-benar ladang amal. Apapun yang dilakukan oleh seorang suami ke istri, istri ke suami, itu semua dicatat ibadah. Ya, semua dicatat ibadah. Sampai-sampai seorang suami mengambilkan air minum untuk istrinya itu dicatat ibadah. Nabi SAW bersabda, "Idza saqar rajulu imra'atahu ma'an ujira." Kalau suami mengambilkan air minum untuk istrinya, itu dicatat pahala. Tapi yang sering ngambil air minum siapa, Bu? Istri. Suami mah jarang ngambil air minum untuk ini. Makanya kita para suami belajarlah, ya, layanin istri. Ya, jangan hanya istri saja yang melayanin suami. Itu belajar digabungkan dua-duanya. Jarang kita para suami itu mijitin istri kalau capek, pada sering dipijitin kayak ibu sama suami. Jarang itu kan ya. Itu jarang. Nah, makanya ini keluarga terdekat kita. Makanya perintah terbesar untuk berbuat baik itu pertama adalah kepada istri, yang paling besar pertama, ya. Dan lebih besar lagi pahalanya apa? Sedekah yang paling afdal kata Nabi. Afdalus sedekah. Sedekah yang paling afdal ala dzirrahimil kasyih, terhadap keluarga yang punya dendam, yang musuhan. Jadi mungkin adik atau kakak ini nggak akur nih, ada dendam-dendaman, itu justru tempat sedekah paling gede pahalanya. Ya. Makanya Nabi sampai sabdakan kepada kita, as-sadaqatu ala miskin sadaqah. Sedekah kepada fakir miskin itu pahalanya satu. Wa ala dzirrahmi ithnatan. Kepada yang punya hubungan keluarga itu pahalanya dua. Sadaqatun wasilah, yaitu sedekah dan menjaga silaturahim. Jadi kita dapat dua pahala di sini. Ya. Makanya, Ustadz saya itu punya keluarga nih yang banyak ngeluh. Ustadz saya punya keluarga, dia itu nggak bisa kerja bawaannya, anak minta-minta kepada yang lain. Ya udah, mending disediakan khusus, mungkin keponakannya itu ditanggung untuk sekolahnya, lalu beriin beras, jadiin aja udah ladang aman. Karena bisa jadi itu cara Allah untuk memberikan kita ladang pahala, dibandingkan kalau kita sedekah ke fakir miskin. Kita mungkin setiap bulan itu punya jatah untuk sedekah ke fakir miskin. Ketika sedekah kepada fakir miskin, kita gampang-gampang aja sedekahnya. Padahal kita lupa bahwa sedekah paling besar pahalanya adalah kepada yang punya hubungan keluarga, yang karib kerabat kita. Ini paling gede pahalanya, ngalahin yang lainnya. Jadi kalau ada keluarga nggak mampu, ya udah gampang aja. Entah itu dengan kita berikan mungkin berasnya, lalu keponakan ditanggung misalnya untuk sekolahnya. Dan jangan pernah takut miskin gara-gara kita memberikan kepada keluarga kita. Ingat, rumus hidup ini adalah siapa yang paling banyak memberi, dialah yang Allah titipkan lebih banyak rizki. Itu aja ingat tuh. Ya, siapa yang paling banyak memberi, dialah yang Allah titipkan lebih banyak rizki. Itu pasti rumusnya. Kalau sekarang kita bertanya, yang paling banyak duitnya siapa? Karyawan apa pengusaha? Pengusaha. Kenapa pengusaha lebih banyak duitnya? Karena dia ngurus karyawannya, karena dia ngurus gajinya. Makanya Allah titipkan lebih. Ini rumus hidup baik muslim maupun non muslim. Cek aja, siapa yang banyak memberi, pasti Allah titipkan lebih banyak rezeki. Itu aja udah. Dan siapa yang, makanya kami sering ingetin, siapa yang hidupnya sempit, pasti dia orang pelit. Itu aja udah. Entah pelit sama istri. Makanya nih para suami, kalau kepingin rezekinya berlimpah, sering-sering banyak-banyak kasih uang belanja ke istri. Jangan takut. Ya. Semakin dia pelit ke istri, udah.
Ajarkanlah istri agar menggunakan dengan tepat. Uang itu ketika kalau dia sulit keluar, masuknya juga sulit. Kalau dia menggunakan di tempat-tempat yang nggak baik, ya baru kita ingetin. Tapi ketika dia menggunakan, istri itu kadang-kadang seringkali itu mikir untuk memakainya macam-macam juga. Apalagi kalau istri kelihatan mukanya agak gelap-gelap, itu tandanya kurang skincare tuh. Ya kan? Iya. Nggak glowing itu. Ingat, kalau kita pengen istri kita kayak model, itu butuh modal. Jangan cuma nuntut istri aja tampil cantik tapi nggak dimodalin. Itu nyadar nggak kita tuh kalau istri rambutnya rontok, itu tandanya kurang nutrisi. Rambut rontok sono sini kok rambutnya banyak-banyak, ya ini nutrisinya. Ya, karena kenapa dia lebih banyak habis dibanding kita, ya kan? Itu belum haidnya, belum kalau dia menyusui, ya kan, gimana anakmu sehat, ya kan? Lalu kalau kulit udah gelap-gelap kelihatan, itu kurang apa namanya, kurang glowing, ya itu tandanya kurang perawatan, gitu. Itu aja, gitu kan? Itu karena kecapean istri itu jauh-jauh lebih capek dibanding suami. Coba kalau kita pulang, ya kita tidur, emang istri tidur? Belum tentu. Anak tidur dulu, suami anak tidur, baru istri tidur, ya kan? Belum di rumah capeknya, ya Allah. Makanya kalau kita ngelihat kenapa seringkali wanita itu tampak lebih tua, Pak, dibanding laki-laki, itu karena capeknya lebih banyak dibanding laki-laki, Pak. Bangun pagi, nyapu, kita ngapain? Tidur, pegang HP, gitu loh kan. Ya kan? Itu berangkat kerja, gitu loh kan. Berangkat kerja, istri ngapain di rumah? Ya Allah, udah nganter anak, ya kan? Gelap kan apa namanya, panas-panas nganter anak. Belum jemputnya, balik lagi, belum nyapu, belum ngepel, belum masak. Itu kalau nggak punya pembantu. Makanya sebenarnya para ibu-ibu itu di dalam Islam, nenek ngenten juga para suami, istri itu di dalam Islam tidak punya kewajiban masak, tidak punya kewajiban nyetrika, tidak punya kewajiban untuk apa namanya, belanja lainnya. Itu sebenarnya harus urus suami itu, karena kewajiban terbesarnya adalah ngurus suami dan anak. Yang lainnya kalau suami mampu harus disiapkan semua, Bu. Sekarang gimana istri mengurus anak dengan baik kalau sendiri capek dari pagi, Bu? Ya kan? Semua capek dia yang ngurus, gitu kan. Akhirnya apa? Nggak disuplai skincare-nya, nggak ada, nutrisinya juga, vitaminnya nggak ada. Lalu tahu-tahu suami itu tertarik dengan wanita lain. Dulu dikatakan istrinya paling cantik, makanya dipilih, gitu loh kan. Udah usia, nggak tertarik lagi, jangan salahin. Capeknya itu jauh-jauh lebih capek. Makanya disinilah suami itu perlu paham, ya perlu ngerti, gitu kan. Kalau kepingin kayak lihat wanita di luar yang masih kincong-kincong, belum, dia karena dia belum bersuami. Coba kalau udah bersuami, itu kalau lihat dia misalnya para artis yang dilihat pada kincong-kincong, tanyain berapa biaya perawatannya sebulan, Pak. Pasti gede, gitu kan. Pertanyaannya, kita mampu enggak? Itu. Makanya ingat kita para suami, investasi terbesar bagi suami itu adalah ke istri. Investasi paling besarnya. Itu. Kenapa? Kalau dia sakit, emang orang tua, keluarga, adik kakaknya mau urus dia? Belum tentu. Ya kan? Yang ngurus siapa? Istri akan ngurusnya. Tapi kalau istri sakit, emang suami urus? Belum tentu. Itu kalau istri sakit, suami asik aja paling suruh ke rumah sakit, gitu kan. Itu kan. Padahal pengen diurus oleh suami, tapi seringkali kadang-kadang kita lupa. Iya kan? Makanya jasa istri kita itu luar biasa. Itulah yang menyebabkan kenapa kita sebagai anak laki-laki disuruh berbakti ke ibu itu berapa kali lipat? 3 kali lipat disuruh berbaktinya. Yang laki-laki nih, yang masih punya ibu, disuruh berbaktinya itu 3 kali lipat. Makanya harta anak laki-laki itu adalah harta ibunya. Makanya para istri nggak boleh berkata harta suamiku, hartaku. Ingat baik-baik ini para istri. Di dalam Islam nggak boleh. Dia berkata harta suamiku, hartaku, itu keliru besar.
harta suami ibu itu adalah harta ibunya, orang tuanya. Ini harus kita ingat ini agar jangan sampai salah nanti di dalam kita memahami hal ini. Contoh aja, kalau suami istri meninggal, misalnya suaminya meninggal tidak punya anak, istri dapat berapa? Hah? Kalau tidak punya anak, setengah apa setengah? Setengah dapatnya. Setengahnya kemana? Keluarga, Bu. Keluarga suami, ibunya, ibu bapaknya dengan adiknya dapat tuh. Kalau dia tidak punya anak laki-laki, hanya punya cewek, ya, ibu dapat berapa? 1/8. Istri itu dapat kecil loh. Kalau punya anak itu kecil dapatnya, hanya 1/8. Kalau nggak punya anak lebih besar, dapatnya setengah. Kalau udah punya anak aja, maka dia hanya dapat 1/8-nya. Ya, lalu anak cewek itu 2/3-nya. Lalu sisanya kemana? Ke keluarga. Tapi kalau dia punya anak cowok, maka semua larinya ke anak. Istri pun hanya dapat 1/8 juga, gitu loh kan. Ini diingat ini, makanya istri itu nggak boleh berkata harta suamiku adalah hartaku, itu nggak boleh di dalam Islam. Makanya orang tua kita itu kalau pinjam uang, dia boleh untuk tidak mengembalikannya, orang tua kita. Tapi kalau anak pinjam uang, harus dibalikin. Tapi yang sering nggak balikin siapa? Yang sering nggak balikinnya itu anaknya. Sering nggak balikin, orang tua manggil aja gitu kan. Itu. Nah, ini agar kita ngerti, agar nanti tidak di dalam memahami syariat ini tidak masalah, ya. Itu. Nah, makanya disinilah peran istri untuk membantu suaminya berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan sampai istri itu menjadi pemicu untuk anak itu durhaka kepada kedua orang tuanya. Karena kaidah hidup kita berkata apa? Nabi sabdakan kepada kita, birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, maka Allah akan menjadikan anak-anak kalian itu berbakti kepada kalian. Hati-hati kita ini makanya. Sampai nanti kalau ibu-ibu ini, terutama para istri ini, tidak suka mengajak anaknya itu ke neneknya, ke kakeknya, tidak menjalin silaturahim kepada mereka, tidak memperkenalkan kepada paman-paman dan bibinya, maka ini tanda kita itu tidak mengajarkan kebaikan kepada anak kita. Itu. Dan itu nanti bisa berpengaruh terhadap anak itu kalau orang tuanya meninggal dunia. Coba kalau ada di antara keluarga kita yang sering jalin silaturahim, bapaknya nih menjaga, sering diundang datang, ada acara datang, itu kalau meninggal kita akan ingat anak-anaknya ini. Paling tidak ketika ada kesulitan dari keluarga lain ada yang membantunya. Makanya kita sebagai seorang muslim ingat selalu bahwa tempat sedekah yang paling besar pahalanya adalah ke lingkungan keluarga. Apalagi yang lebih gede lagi pahalanya kalau di antara keluarganya itu ada yang janda. Ya, ada yang janda nih. Orang yang menyantuni janda itu dipanggil dari 3 pintu surga. Luar biasanya tuh janda tuh. Janda selalu terdepan. Ya, makanya Nabi SAW sampai bersabda, asanya alal armalati wal miskin, orang-orang yang menyantuni janda dan orang miskin. Janda, armalah itu dalam Islam memiliki 3 makna. 1, yang suaminya meninggal. 2, yang suaminya cerai, dan yang ketiga yang belum menikah. Itu disebut dengan janda dalam Islam. Itu. Jadi kalau berusaha menyantuni janda, kata Nabi, kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang jihad di jalan Allah. Awil qa'imil lail, salat malam sepanjang malam, as-sha'imin nahar, puasa sepanjang siang. Subhanallah, itu besarnya. Makanya Ibnu Battal, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ketika beliau mensyarah hadis ini, siapa saja yang kepingin dipanggil dari 3 pintu sorga, amalkan hadis ini. Apalagi kalau janda itu keluarga, ya. Siapa yang janda? Neneknya sendiri janda, neneknya, mungkin bibi-bibinya itu,
para janda. Mending santuni mereka dibanding ke fakir miskin. Ya, tapi ibu-ibu jangan suruh suami nyantunin janda. Gitu. Itu. Kalau suami nyantunin janda nanti repot gitu loh kan, ya. Mending istri yang santunin aja lah, gitu kan. Itu. Nanti apa menikahi janda dan menjandakan yang di rumah. Gitu. Nah, ini keluarga dekat ini sebagai ladang amal besar bagi kita sekalian, yang harus diingat, karena silaturahim ini berporos di sini. Nah, makanya lalu kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, lalu gimana cara kita menjalin silaturahim? Maka yang kita perintah lakukan itu adalah menyambung kekeluargaan kepada keluarga bapak kita, keluarga ibu kita. Nah, sekarang siapa? Kita sebagai seorang anak. Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, maka siapa keluarga besar bapak kita? Siapa keluarga besar ibu kita? Maka disinilah kita menjalin silaturahim dengan mereka. Makanya kalau dari awal tidak dikenalkan dari pihak keluarga besar kita ini, gimana anak-anak kita itu mau tahu? Ya kan? Karena diantara hal yang perlu untuk selalu diingat adalah bagi kita di keluarga ini kan dititipkan rezeki itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ada yang lebih, ada mungkin yang seringnya kurang. Dan ana ingetin selalu, kalau keluarga itu pinjam uang, mending sedekahin aja deh, daripada nanti ribet, daripada nanti ribut. Ya, karena kadang-kadang namanya orang berhutang itu seringkali amnesia. Ya, jadi jangan heran. Ya, tetapi ketahuilah, salah satu amalan yang besar pahalanya itu adalah meminjamkan uang. Jadi ibu-ibu jamaah kalau ketemu dengan keluarga teman yang sulit bayar utang, bersyukurlah. Bisain jadiin ladang amal mereka itu. Ini agar kita nggak terlalu bersedih kalau nanti uang kita keluar dipinjam oleh orang lain dan terasa lama baliknya. Cobalah ingat beberapa hadis ini, ya. Pertama, Nabi sabdakan kepada kita, inna salafa yajri majrasatis sadaqah. Pinjaman itu setengahnya dihitung sedekah. Jadi ketika kita punya uang 1 juta lalu dipinjam 1 juta itu, maka secara hukum di dalam Islam setengahnya udah dihitung sedekah. 500.000 itu udah dicatat dalam catatan amal kita ini sedekah. Kalau Allah takdirkan orang yang yang pinjam uang kita ini kesusahan hidupnya, benar-benar hidupnya lagi susah, maka Nabi sabdakan kepada kita, hendaklah kita itu memberikan tunda pembayaran utangnya. Apa pahalanya kalau kita berikan penundaan pembayaran utang? Nabi sabdakan pada kita, man anzara mu'siran, siapa saja yang memberikan penundaan pembayaran hutang orang yang lagi kesulitan bayar hutang. Entah masalah apa dia kesulitan bayar hutang. Apa kata Nabi? Falahu bikulli yaumin mitlu sadaqatun qabla an yahillad dain. Setiap hari dihitung sedekah sejumlah uang yang dia pinjam sampai dengan hutangnya lunas. Jadi kalau orang itu minjamin uang kita 1 juta, lalu karena faktor kesulitan dia belum bisa membayar hutangnya, lalu kita kasih penundaan pembayaran hutang, maka setiap hari kita dicatat sedekah sejumlah uang yang dia pinjam sampai dengan hutangnya lunas. Subhanallah. Ini makanya jadi ladang amal. Makanya mending cari orang-orang yang sulit bayar utang, titip uang ke dia sama dia. Iya kan? Itu. Karena bayangin setiap hari dicatat sedekah bagi kita. Mungkin kita itu mungkin sulit untuk bisa sedekah setiap hari itu sampai 1 juta. Ya, ana ingetin selalu kepada para jamaah, rezeki kita itu seringkali tergantung dari warna yang sering masuk ke kotak amal, Bu. Kalau yang suka masuk ke kotak amal warnanya abu-abu, itu biasanya rezekinya abu-abu juga. Nah, kalau yang sering masuk ke kotak amal warnanya cerah-cerah, Pak, itu biasanya rezekinya juga cerah. Makanya kalau kepingin rezekinya cerah, sering-sering masukin ke kotak amal yang warnanya
cerah-cerah gitu. Jangan sekali sering yang abu-abu aja terus masuk. Ya kan? Tapi kalau buka kotak amal itu rata-rata warnanya itu kebanyakan hijau abu-abu yang masuk itu. Gitu. Nah ini apa? Karena di dalam hal ini jamaah sekalian, sedekah apa yang kita berikan kepada keluarga kita ini ibadah besar. Makanya jangan pernah bersedih ketika uang yang ada, yang Allah titipkan kepada kita itu pindah tangan. Karena belum tentu rezeki kita. Kan itulah Nabi SAW bersabda, yaqulu ibnu Adam, anak Adam berkata, mali, mali, mali. Ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku. Ma lahu min mali illa thalatha. Hartanya itu kecuali 3. Apa? Ma akala fa'afna, yang dia makan habis. Ya, yang kita makan ini itu benar-benar rezeki kita tuh. Wa ma labisa fa'abla, yang kita pakai jadi usang. Ya, kita pakai usang, udah itu rezeki kita. Lalu yang ketiga apa? Yang kita sedekahkan terkumpul jadi amal kita. Wa ma siwa dzalik, selain itu kata Nabi, zahibun wa tarikul linnas. Selain itu hanya jadi harta warisan belaka. Jadi warisan. Karena apa yang kita miliki uang di bank belum tentu rezeki kita. Bahkan sampai gorengan yang kita beli pun belum tentu rezeki kita. Betapa sering mungkin kita bawa makanan dari acara, semangat-semangat bawa makanan pulang. Pas sampai jalan, dikasih orang. Atau sampai rumah, ditaruh, lupa makannya. Itu, tahu-tahu dimakan sama anak lah. Bisa jadi dimakan sama tikus itu. Dimakan sama pembantu. Bisa jadi. Atau beli baju, semangat beli baju. Itu. Oh, pas apalagi kalau diskon, semangat beli baju. Akhirnya pas beli baju, taruh di lemari, Allah jadikan lupa. Itu kalau dia beli baju. Tahu-tahu 2-3 bulan berjalan, pas dicari ketemu baju, ingat baru beli baju. Pas mau pakai, sempit. Itu tandanya belum tentu rezeki kita, gitu loh kan. Ya, betapa banyak orang udah capek-capek ngumpulin harta, tahu-tahu meninggal dunia ternyata yang menikmatinya adalah orang lain. Maka dari itu jamaah sekalian, silaturahim ini sungguh Islam sangat-sangat menganjurkan kita untuk menjaga silaturahim ini. Bahkan Nabi SAW bersabda, laisal wasilu bil mukafi. Seorang penyambung silaturahim bukanlah orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan yang semisal. Walakinnal wasilu alladhi idza qatat rahimahu wa salaha. Akan tetapi orang yang menyambung silaturahim adalah orang yang berusaha kembali menyambung silaturahim yang sebelumnya terputus. Makanya di antara kita ini hendaklah kita menjalin silaturahim dengan keluarga kita. Cara kita menjalin silaturahim sekarang gimana? Pertama, kita bisa kumpul-kumpul, ya. Mungkin sekali sebulan ketemu, entah acara, mungkin ada acara yang dilakukan, atau kalau enggak kita bisa nelpon, ya, tanya kabar keluarga, ada yang sakit tidak, ada yang butuh bantuan tidak, atau kita ketika dia kekurangan kita membantunya. Ada acara diundang kita datang, kalau sakit dijenguk, ya, itu. Lalu kalau kita memiliki rezeki lebih, kita saling memberikan hadiah. Ini diantara pola yang kita disuruh untuk jalin silaturahim kita. Makanya jangan pernah bosan. Ya, kalau kita udah punya hubungan keluarga, jalin aja. Dan jangan merasa seolah-olah itu nggak ada manfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Subhanallah. Tolong diingat baik-baik. Ingatlah selalu bahwa orang-orang yang jalin silaturahim itu hidupnya nggak akan pernah susah. Hidupnya itu akan dipenuhi dengan keberkahan, ya. Dan ketika menjalin silaturahim, jangan cuma mau datang memenuhi undangan kalau yang undangnya yang kayanya aja. Kalau yang kaya undangnya datang semua karena banyak, souvenir apa makanan gitu kan. Kalau yang biasa keluarganya datang, kadang-kadang seringkali nggak mau datang, merasa berat, sering punya alasan macam-macam. Subhanallah, gitu. Maka belajarlah kita menjalin silaturahim kepada keluarga-keluarga kita. Sekarang makanya penting sebenarnya keluarga itu disusun keluarganya. Ya, misalnya dari kakeknya siapa,
kakek neneknya siapa, lalu ini punya anak berapa, terus punya keturunan. Saya kemarin ini beberapa tempat itu kumpul sama keluarga-keluarga. Ada yang kemarin tuh kita nanya, berapa total keluarga? Sampai kita udah 200-an, Ustaz. Nah, dari ini. Lalu mereka susun aja keluarga, itu udah 200-an nih, kalau kumpul 200-an lebih, Ustaz. Padahal itu cuma dari satu. Itu dari satu, yang satu ini punya satu anak. Ya satu anak ini yang nyebar yang banyak kok. Dari ini terus kumpul keluarga-keluarganya gitu. Masya Allah gitu. Di beberapa tempat, baik itu yang dari Padang, kemarin pernah ngisi di Bogor juga, itu kumpul di acara keluarga besarnya datang. Kita dikasih susunan, oh ini Ustadz nih, anaknya ini yang tinggal sekarang nih, tinggal yang tertuanya nih, paling tua dari anaknya itu udah tinggal satu, yang lain udah meninggal. Gitu. Ya. Ingat kalau udah keluarga jauh itu saling menikah itu nggak apa-apa. Rasulullah itu, Ali dengan Fatimah itu adalah sepupuan. Ya, nggak apa-apa kalau memang cocok ya udah nikah dengan keluarga dengan apa-apa. Ya, itu. Nah makanya ini fungsi diantara menjalin silaturahim itu. Sekali lagi bahwa dengan menjaga silaturahim maka Allah akan memberikan keberkahan rezeki kita. Allah akan memanjangkan usia kita. Ya. Dan kalau kita mutus silaturahim, makanya diantara 3 adab yang Allah segerakan adabnya, Nabi SAW tegaskan kepada kita ada 3 adab yang disegerakan adabnya, salah satunya adalah pemutus silaturahim. Ya, itu memutus silaturahim ini termasuk dosa besar yang Allah ancam untuk orang-orang yang memutusnya ini dengan neraka. Makanya tugas kita itu adalah terus menjalinnya dan jangan pernah bosan. Sampai Nabi katakan kepada kita, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bi arhamakum. Belajarlah dari nasab kalian. Jadi nasab kita ini perlu untuk kita tahu. Ya, kakek kita siapa, ke atasnya siapa, ya. Kenapa? Yang dapat membantu untuk silaturahmi. Ya. Fa inna silaturahmi mahabbatun lil ahli. Karena silaturahmi itu membawa kecintaan dalam keluarga. Mathratun fil mal, memperbanyak harta, mansatun fil athar, dan juga memperpanjang umur kita. Jadi makanya di sini penting bagi setiap kita itu untuk mengetahui siapa keluarga kita, siapa paman dan bibi kita. Bahkan Nabi sampai sabdakan kepada kita, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afsyus salam. Wahai sekalian manusia, tebarlah salam. Wa atimut ta'am, berilah makan, wasilul arham, jalin silaturahim. Wasallu billaili wan nasu niyam, salatlah di malam hari di saat orang lain tidur, tadkhulul jannata bisalam, maka kalian itu akan masuk surga dengan selamat. Ya. Nah ini. Bahkan Nabi katakan kepada kita, ma min dzambin ajdaru an yu'ajjalallahu li sahibil uqubata fid dunya ma yadakhiru lahu fil akhirah minal bagi wa qati'atir rahim. Tidak ada satu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia kepada pelakunya, ya, dan lebih besar lagi hukuman yang Allah siapkan baginya di akhirat selain al-baghi, itu kezaliman atau berbuat buruk kepada orang lain dan orang yang memutus silaturahim. Makanya ini dosa besarnya orang-orang yang memutus silaturahim. Bahkan Nabi tegaskan kepada kita, inna amala bani adam tu'radu kulla khamisi lailatul jum'ah fala yuqbalu amalul qati'ur rahimin. Bahwa setiap amalan anak Adam itu diperlihatkan setiap Kamis malam Jumat dan tidak diterima amal ibadah orang yang memutuskan silaturahim. Ini luar biasa masalahnya. Ya, jadi permasalahan ini kalau kita kupas bab silaturahim ini banyak efeknya baik di dunia maupun di akhirat bagi orang-orang yang menjaga silaturahim, dan juga ancaman dari Allah untuk orang-orang yang memutus silaturahim. Maka dari itu jemaah sekalian, sambunglah silaturahim kita. Tanyain keluarga kita siapa yang kesulitan, bibi-bibi kita siapa, paling tidak kita bisa telepon, kita bisa hubungi, gitu. Dalam rangka apa? Mengamalkan hadis ini. Dan ingat selalu bahwa ini adalah ibadah besar di sisi Allah. Jangan kita merasa tidak punya waktu, karena nanti ketika kita meninggal dunia, kalau banyak orang yang mensolatkan kita, itu memintakan syafaat kepada kita, Allah beri syafaat kepada kita. Tapi kalau kita nggak pernah menjalin silaturahim, bisa jadi kalau meninggal dunia nggak ada yang
kunjungi dia, nggak ada yang bertanya tentang dia. Maka dari itu, jaga silaturahim agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kita dan juga memanjangkan usia kita. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ada yang tanyakan, silakan. Siapa yang mau bertanya? Iman mau tanya, Man? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustadz, saya juga sering dengar kata-kata memutus silaturahim. Sebenarnya yang dalam kategori memutus silaturahim itu tuh seperti apa, Ustadz? Itu satu. Jadi apakah memang nggak datang tiap diundang itu memutus silaturahim, atau ada perselisihan dulu kemudian, atau seperti apa, atau bagaimana yang dalam kategori memutus silaturahim itu, Ustadz? Kemudian ini Ustadz mungkin agak sedikit menyimpang. Kita orang-orang kebiasaan orang Indonesia kan mau memasuki bulan Ramadan suka ziarah kubur. Lalu masuk Syawal, akhir Ramadan ziarah kubur lagi. Sebenarnya menurut kebiasaan Nabi atau menurut syariat Islam, ziarah kubur itu manfaatnya buat orang hidup atau buat orang mati, Ustadz? Itu satu. Lalu sebenarnya yang menurut syariat Islam itu apa sih yang dilakukan pada saat ziarah kubur? Apakah kita baca Yasin di situ, atau kita baca surat di situ, atau ya cukup mendoakan? Apakah ada perbedaannya juga saya mendoakan orang yang meninggal di rumah dengan mendoakan orang yang meninggal di depan kuburannya, Ustaz? Itu mungkin, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di dalam Islam yang disebut dengan memutus silaturahim, misalnya dia itu sama sekali nggak pernah mau berkunjung kepada keluarganya, padahal bisa dikunjungi. Ya, apalagi yang lebih berat itu kalau ada perselisihan lalu nggak mau damai. Ya, mungkin karena adiknya masalah, ayo udah total, apalagi sampai berkata, ini ibu juga misalnya, kamu bukan anakku lagi, itu nggak bisa, Bu. Saya hapus kamu dari kakak atau dari ahli waris, itu haram hukumnya, Bu. Ini dosa besar orang tua kalau sampai gini nih. Ya. Jadi nggak bisa diputus. Ya. Apalagi yang paling rawan ya, Bu. Yang paling rawan sering terjadi itu di anak. Kalau anak itu misalnya dari sejak kecil, Bu, lalu dititip, rawat, diadopsi sama orang lain. Ini kalau udah ngadopsi, ingat baik-baik, Bu, ya. Pertama, haram memasukkan ke kakaknya, Bu. Apalagi sampai ganti PIN, itu lebih haram lagi, Bu. Ya. Karena nanti dia akan berefek kepada banyak hal. Kalau sampai anak adopsi ini ditutupi nasabnya, ya, ingat baik-baik, kalau sampai ditutupi nasabnya, maka akan terjadi kalau anak ini cewek, lalu bapak angkatnya ini nekat menikahkannya, itu pernikahannya itu batal. Dan anak yang lahir dari itu adalah anak zina. Itu efeknya tuh. Hah? Yang berdosa ini yang nutup. Ini. Yang menyembunyikan nasabnya. Karena udah menasabkannya aja ke bapak angkatnya, itu udah dilaknat oleh Allah, Nabi, malaikat, dan seluruh manusia. Jadi nggak boleh. Lalu dia nekatkan masuk di dalam ahli waris, lebih dosa lagi. Ya, lebih dosa lagi kalau dia masukkan nekatnya ke ahli waris. Nah, ini makanya kita sebagai anak, Bu, siapapun orang tua kita ini, entah sampai ibunya itu cuma brojolinnya doang, Bu, lalu dititip di panti asuhan, lalu orang lain ngerawatnya sampai dia gede, bahkan ibunya tidak ngerawatnya dari kecil, tetap anak itu memiliki kewajiban berbakti kepada kedua orang tuanya.
Karena jasa orang tua kita mengandung kita, melahirkan kita, itu nggak bisa diganti jasanya. Nanti kalau dia nekat binnya itu misalnya ke bapak angkatnya, tetap aja ketika dia berdoa Rabbighfirli wali walidayya, pasti itu larinya ke orang tuanya. Karena Allah yang tahu orang tuanya. Maka bapak angkat nggak bisa lari otomatis tuh. Mau dia rajin-rajin berdoa ngandek Rabbighfirli wali walidayya, nggak bisa. Karena dia udah punya bapak asli. Nah kalau anak ini lah sampai nggak ngaku orang tuanya, wah itu dosanya lebih gede lagi tuh. Nelantarin orang tua aja di usia tua, kita tetap ngaku orang tua kita, nelantarinnya dosa besar. Apalagi juga sampai tidak mengaku, entah itu karena orang tuanya miskin, entah orang tuanya karena cacat jelek lainnya, lalu dia tidak aku, dosa besar bagi anak. Dosa besar bagi anak. Nah ini bentuk dia memutus silaturahim tuh Pak. Itu kepada keluarganya. Apalagi lalu ini ke orang tua dulu ya. Kalau ke saudaranya apalagi ada musuhan, ancam-ancaman, lalu nggak mau lagi ngaku keluarga adiknya, itu udah mutus silaturahim. Makanya termasuk amalan dosa kita kalau nggak pernah kontak-kontak orang tua, nggak pernah tegur sapa ke paman dan bibi, itu juga nggak bagus. Nah ini bagian dari memutus silaturahim. Iya, Ustadz mau tanya Ustadz. Belum selesai itu, apalagi? Oh, silakan. Hah? Kalau ziarah kubur jemaah sekalian, berbicara manfaat dan tata cara, maka ziarah kubur itu bermanfaat bagi kita yang menziarahi kubur dan bermanfaat bagi yang diziarahi. Apa manfaatnya bagi kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Dulu aku melarang kalian menziarahi kubur. Fazuruha, sekarang ziarahlah. Kenapa? Fa inna tudzakirukumul akhirah, karena bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Ya. Jadi kalau ziarah kubur itu bisa mengingatkan kita kepada akhirat. Lalu itu manfaat bagi kita ya, yang berziarah kubur, bagi yang hidup. Bagi yang meninggal dunia, manfaatnya adalah doa kita. Karena ketika kita masuk makam, lalu kita mengatakan assalamualaikum alad diyar minal muslimina wal mu'minin fa inna insyaallah bikum lalahiqun. Doa kita ini didapetin oleh mereka. Makanya ingetin ibu-ibu sekalian, tolong ingat baik-baik nih. Jangan nekat memakamkan keluarga di makam keluarga, Bu. Ya. Kalau ibu coba makaman di keluarga, pasti yang ngunjunginya sedikit. Kita dapat sedikit doa. Makanya mending dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Jadi nanti setiap yang doa itu, siapapun yang udah meninggal di sana itu dapat doa dari yang mengunjunginya makam itu. Nah ini bersyukurnya kita kalau dimakamkan di makam kaum muslimin. Lalu kedua, ingetin ibu, kalau ada keluarga yang meninggal dunia bukan di tanah kelahiran, usahakan jangan bawa ke kampung halamannya, Bu. Nah, ingetin ya. Kenapa? Karena ada pernah meninggal di zaman Nabi. Lalu Nabi sholatin di masjid. Selesai sholat, Nabi berkata, "Lau mata fi ghairi maulidih." Andai orang ini meninggal bukan di tanah kelahirannya. Lalu sahabat bertanya, "Kenapa Rasulullah?" Nabi katakan, kalau dia meninggal bukan di tanah kelahirannya, kisah akan diukur antara tempat dia lahir dengan tempat dia meninggal di kubur, akan sebagai tambahan tempat tinggalnya kelak di sorga. Jadi kalau meninggalnya misalnya Bayu meninggal anak lahir Jakarta ya, tahu-tahu Allah takdirkan meninggal di Mekah, jangan bawa pulang ke Indonesia, mending suruh di sana, karena nanti Allah akan hitung jaraknya dari Indonesia ke Mekah itu sebagai tambahan tempat tinggalnya di sorga. Ya, ya Palembang, lalu meninggal di Jakarta, bawa pulang, repot. Apa repotnya? Pertama, kita udah memperlama penguburannya. Dua, ada biaya yang harus dikeluarin, mending biaya itu disedekahin. Karena nanti kalau kita bertanya, Ustadz, apakah harus berdoa di makam orang tua saya atau dimanapun? Sebenarnya doa itu dimanapun. Itu pas orang tuanya ketahuan kuburnya. Kalau ditelan buaya, di mana kuburnya? Yang kemarin kayak yang jatuh apa namanya? Pesawat. Jatuh hilang. Ya, kita nggak tahu. Kalau meledak misalnya ini, kan kita nggak tahu. Makanya masalah doa itu, bagi anak berbakti kepada orang tua itu tidak harus ke makamnya.
Berbakti kita itu, orang tua kita itu adalah kita ketika mendoakan orang tua kita. Kalau kita doakan orang tua kita, Allah angkat derajatnya. Sekarang kalau orang tuanya itu meninggalnya di Mekah, iya kan? Belum tentu bisa setiap lebaran ngunjungin gitu loh kan. Belum tentu. Maka yang paling dibutuhkan orang tua kita itu adalah doa kita. Dan ketika kita ziarah kubur itu sederhana, Bu. Salah satu sunnah Nabi yang jarang dilakukan adalah melepas sendal ketika masuk ke pemakaman. Nggak ada contoh baca Al-Quran di makam, Pak. Ini nanti di makam baca Quran, di rumah dangdutan. Oh, ini yang kebalik, baca Al-Quran itu di rumah. Nggak ada contoh kita tabur-tabur bunga, Bu. Karena tabur-tabur bunga itu bukan ajaran Islam, Bu. Ya. Lalu kita siram tanaman kuburannya biar adem, gak ada riwayat nyiramnya adem. Tetap aja kalau nggak sholat gitu loh kan. Maka yang paling bermanfaat. Jadi dalam perkara ini, makanya salah satu tema yang sering saya kupas adalah judulnya itu amalan penghibur di alam kubur. Jadi ada amalan yang bermanfaat bagi si mayit ketika dia hidup, akan bermanfaat baginya di alam kuburnya. Dan ada amalan orang yang hidup yang bermanfaat bagi si mayit. Nah, kalau yang masih hidup kayak orang tua kita yang bermanfaat bagi kita apa? Doa. Lalu kalau kita bayarin hutangnya, lalu bayarin puasanya, lalu dibadalin haji atau umrahnya, lalu kalau berkorban kita niatkan atas nama yang meninggal dunia, maka semuanya dapat. Itu amalan orang yang hidup. Ketika disolatin, ya, banyak yang mensolatinya bermanfaat bagi dia. Ya, ini kalau amalan bagi orang yang hidup yang bermanfaat bagi si mayit. Ya. Ustadz, apakah saya setiap kali baca Al-Quran harus kirim pahala untuk orang tua kita? Ingat, tidak usah kirim-kiriman pahala, karena di sana nggak ada alamatnya, Bu. Ya. Jadi setiap amalan apapun yang dilakukan oleh seorang anak, maka orang tua otomatis dapat pahalanya. Nggak usah main kirim-kiriman, nggak ada alamatnya, otomatis. Iya, itu. Silakan. Ustadz, mau nanya ini. Ayo, mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Sebelum kami sedikit bertanya, Ustadz, mohon izin barangkali ada pesan sponsor ketika pada waktunya Ustadz memanjatkan doa secara bersama-sama kita. Izin bahwa mohon doa kepada almarhum, teruntuk almarhum Hari, ya, almarhum Hari, suami dari Cek Nina yang beberapa minggu yang lalu meninggal, dan juga kepada almarhumah orang tua kita atau suami atau istri kita, ya, yang sudah lebih dahulu dipanggil Tuhan, supaya mohon didoakan, Ustadz. Terima kasih. Kemudian itu tadi pesan sponsor. Ini pertanyaan, Ustadz. Ini sebenarnya kita sangat dianjurkan untuk berselawat kepada Rasulullah, Ustadz, ya, yang artinya barangkali kita sudah sama-sama paham. Tetapi kita juga memaklumin bahwa Rasulullah itu sebetulnya juga bersahabat dengan malaikat, terutama malaikat Jibril, Ustadz, terutama perannya di dalam menerima wahyu dari Allah SWT. Saya sampai saat ini masih penasaran, Ustadz, selain kita berselawat kepada Rasulullah, ini kalau kepada malaikat itu seperti apa doanya atau selawatnya, Ustadz? Ada enggak itu? Itu satu. Kok jadi lupa yang kedua? Ada satu dulu deh, Pak, nanti yang satunya dilanjutin. Ya, baik. Jawaban jamaah perlu ingat baik-baik, ya. Salawat itu kepada Nabi adalah ibadah besar di dalam Islam. Al-Quran dan Sunnah begitu banyak memerintahkannya. Ya. Bahkan salah satu yang menjadikan kelak seorang itu bertetangga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang banyak membaca salawat. Itu. Seluruh ulama perintah ini adalah sampai Allah dan Nabi-Nya itu berselawat. Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Dalam surah Ahzab
Allah berfirman, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lalu malaikat Allah dan malaikat yang di langit berselawat. Agar sama fungsi selawat di atas dan di bawah, kita kaum muslimin disuruh berselawat. Ya, tapi yang perlu jamaah ingat baik-baik adalah, ini ingat baik-baik nih. Selawat seperti apa yang kita disuruh baca, ini titik tolaknya, Pak. Karena selawat ini adalah ibadah, maka kita nggak boleh buat selawat-selawat sendiri, Pak. Kalau kita kupas keutamaan selawat banyak, maka yang harus dibaca adalah selawat yang Nabi ajarkan. Nggak boleh kita membaca selawat-selawat yang punya nama, maaf, kayak selawat Naria, apalagi ada namanya selawat Jibril. Nggak ada pernah nama selawat itu, Pak. Selawat yang dibaca itu adalah sama yang kita baca ketika sholat. Jadi kalau selawat itu nggak bisa dipakai dibaca di sholat, berarti bukan selawat ajaran Nabi. Karena kalau kita baca selawat yang tidak dicontohkan Nabi, di dalam mazhab Syafi'i, kalau Bapak baca selawat itu sholatnya nggak sah, Pak. Makanya seperti apa selawat yang Nabi ajarkan, baca seperti selawat yang ada hadisnya, ada dalilnya. Ada nggak selawatnya? Ada hadisnya nggak? Kalau ada, baca. Kalau nggak ada, jangan dibaca. Ya, itu di dalam perkara selawat. Salah satunya yang kita baca. Ingat, di dalam semua lapas hadis itu, lapas sayyidinanya nggak ada, Bu. Nggak ada lapas sayyidina. Lapas salawat yang paling sahih, bunyinya innaka hamidum majidnya 2 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Nah, dalam riwayat lain ada fil alaminnya. Ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Jadi ada beberapa lafaz selawat ini. Ada 9 kurang lebih lafaz selawatnya yang ada riwayat hadisnya. Kalau dia tidak ada riwayat hadisnya, maka jangan pernah baca. Mau baca capek pun kita nggak dapat pahala, Pak. Karena bukan selawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yaitu di bab selawat. Ya. Maksud saya tadi Ustadz, selain itu ya, terima kasih yang tadi penjelasannya, pencerahannya. Sebagai wujud penghormatan kepada malaikat ini Ustadz. Malaikat, terutama malaikat Jibril yang sudah banyak berperan membantu Rasulullah menerima wahyu. Kira-kira ada nggak itu lafaznya, Ustadz? Tidak pernah dicontohkan. Tidak pernah dicontohkan. Iya, karena kita tidak ada perintah secara khusus menghormati Jibril, Pak. Okay. Ya, karena ketika kita menghormati Rasulullah, melakukan ajarannya, otomatis kita menghormati Jibril yang membawa ajarannya. Otomatis kita menghormati Allah yang memerintahkan Jibril membawa ajaran itu. Yang celakanya kita tidak menghormati Jibril, Pak, adalah kita mengamalkan ajaran yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, Pak. Okay. Karena semua ajaran ini adalah sifatnya wahyu, Pak. Yeah. Itu apa yang turun kepada Rasulullah, apalagi Al-Quran, Pak. Makanya merupakan salah satu ciri kita kurang menghormati Jibril adalah kita nggak mau belajar Al-Quran, Pak. Baca Al-Quran kita masih belepotan nih. Nabi itu tadarusan kepada Jibril, Pak. Lalu kita sendiri nggak pernah mau belajar Al-Quran. Gitu. Sementara kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan lewat perantaraan Jibril alaihissalam. Makanya kalau kita termasuk orang yang menghormati Jibril, maka sama, belajarlah Al-Quran. Ya, kita belajar Al-Quran, kita benerin bacaannya, kita tambah hafalan kita. Ya, itu cara kita menghormatinya. Saya kira ini, terima kasih Ustadz. Ya, Suatu rasanya saya menerima. Kemudian saya baru teringat ini Ustadz, ini barangkali satu lagi mungkin ada manfaatnya barangkali buat kita semua. Saya pernah mendengar juga dari salah seorang Ustadz bahwa kita itu kalau berdoa itu selain kepada orang tua, doakan juga mertua, Ustadz. Artinya mertua itu sama dengan orang tua sebetulnya dalam bahasa sehari-harinya kita itu kan. Tidak ada mertua, tidak ada orang tua. Nah, untuk doa kepada orang tua saya yakin kita semua udah paham Ustadz ya, doanya, lafaznya. Kalau untuk mertua itu sama enggak itu Ustadz? Oke. Sama atau enggak? Itu aja barangkali, terima kasih dari saya, barangkali kita sama-sama mendengarkan dari Ustadz penjelasnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara masalah mertua, Pak, secara umum bagi mantu itu kalau berbicara kewajiban tidak punya kewajiban, Pak. Karena yang berhak untuk mendoakannya langsung itu adalah anaknya, Pak. Kalau berbakti, maka kalau berbicara tingkatan, kalau berbicara tingkatan berbakti, bagi mantu, maka tetap tingkatan berbaktinya itu adalah pertama ke Allah dan Rasulnya dulu, baru ke orang tua. Ya, kalau ke mertua ini adalah bagian dari bentuk kebaikan, tapi tidak ada kewajiban. Agar nanti kita tidak salah menyangkanya nggak ada kewajiban. Ya, kalau ke mertua. Tapi kalau kita masukkan mertua itu di dalam doa kita sehari-hari boleh. Secara umum kita berdoa untuk kaum muslimin muslimat atau kita sebut nama mertua kita itu boleh. Tapi kalau kita menyangka dengan prinsip bahwa orang tua mertua kita itu kayak orang tua kita, ini juga kalimat yang kurang tepat. Ya, kalimat kurang tepat. Karena bagaimanapun walaupun kita menganggap orang tua, karena di syariat ini tidak bisa. Ya, kita menghormati mertua kita sebagai bagian dari keluarga istri kita, tetapi dari tingkatan berbakti itu berbeda ya. Tingkatan berbakti berbeda. Ya. Berbeda, makanya anak pun, ibu punya anak, kalau dia cewek, maka berbakti pertamanya adalah tetap kepada Allah dan Rasulnya, baru kepada suami, baru ke orang tuanya, baru ke orang tuanya. Ini dari sisi tingkatan, ya, dari sisi tingkatan kita berbakti. Pada intinya, yang perlu kita ingat itu adalah tetap kita sebagai mantu itu menghormati kedua orang mertua kita, tetap kita sayangi, kita hormati. Ketika dia kekurangan kita bantu, ya, ketika dia ada masalah kita membantunya. Ini tetap kita menghormati kedua orang tua kita, tapi secara tingkatan kehormatan maka tetap berbeda dengan orang tuanya asli. Karena yang paling berhak untuk berbakti kepadanya adalah anaknya sendiri. Itu dari sisi berbakti, ya. Ya, silakan. Mau tanya Ustaz, kayak saya kan adik kakak nih Ustaz ya, sama kakak saya. Mana kakak? Ini yang sama-sama marun. Oh, gitu. Sama-sama perempuan kan. Terus ini punya anak yang laki-laki. Iya. Misalnya saya nikah Ustaz. Ya. Terus yang jadi walinya yang ini keponakan boleh nggak? Tapi dari pihak kakak saya yang perempuan. Pertama, yang perlu diingat adalah wali itu kan punya tingkatan. Tingkatan terbesarnya adalah bapaknya. Ya, bapak itu tingkatan bapak. Lalu kalau nggak ada bapak, larinya kemana? Kakek. Ya, kakek larinya dulu. Nah, kalau tidak ada ke paman, Bu. Enggak, lalu ke adik. Adik yang udah dewasa. Iya, kakaknya terutama ya. Kalau enggak, pokoknya masih lingkaran terdekat dulu di keluarganya. Keponakan ini kan udah agak jauh, ya kan? Itu. Kalau dari sisi ini kan nanti karena kirimin dia tingkatan tingkatan perwalian ya. Itu di dalam Islam. Makanya susur dulu nih ke atas. Ya itu nih. Misalnya gini Ustadz, kan kakek kita udah nggak ada, bapak kita udah nggak ada, tapi kita punya paman dari pihak bapak, tapi lain nenek gitu misalnya. Pokoknya kalau disebut paman lebih dekat. Lebih dekat, Iya. walaupun beda nenek ya. Walaupun beda ini. Oh, jadi paman lebih dekat. Kalau neneknya beda kan jauh berarti. Satu kakek, tapi beda nenek. Kalau intinya kan kalau dia Paman tiri gitu. Tapi satu kakek. Kalau masih satu kakek, ini kan berarti masih satu Deket. satu batang gitu ya. Itu lebih dekat. Lebih dekat ke paman apa ke keponakan? Kalau keponakan itu masih jauh. Jauh ya. Jauh. Oh, walaupun misalnya keponakannya dari pihak kakak kita laki-laki gitu misalnya. Kan terdekat itu kakak dulu. Kakak atau adik terus baru keponakan. Kalau dia dari urutan ini kan. Kalau kita punya kakak laki-laki tapi dia punya anak, jadi keponakannya dari kakak laki-laki. Tetap kakak itu lebih Hah? lebih dahulukan.
Kakak dulu. Tapi kan kakaknya udah nggak ada, udah meninggal yang laki-laki. Nah sekarang tinggal cek ke kakak yang lain. Nggak ada. Kalau nggak ada sama sekali, Berarti paman ya? ke arah paman. Paman ya, oh ya baik. Tapi kalau pamannya sudah tidak ada, bisa ya Ustadz ya, keponakan ini, Ustadz? Bapaknya Hari, beda. Bisa nggak Ustadz? Sekarang kalau kita lihat ya dari urutan wali nikah ya. Iya. Ini kalau kita bicara mazhab Syafi'i, Bu. Ini kan yang jadi walinya. Yang pertama itu ayah kandung. Jadi kalau ini kan jelas ya. Lalu kakek dari ayah. Garis ayah seterusnya ke atas. Lalu apa namanya? Saudara laki-laki sekandung. Ya. Nah, lalu berikutnya adalah setelah saudara laki-laki sekandung, lalu saudara laki-laki seayah. Lalu berikutnya adalah anak laki-laki saudara laki-laki sekandung. Ya. Lalu anak laki-laki saudara laki-laki seayah. Ya. Lalu anak laki-laki dari anak laki-laki saudara sekandung, terus itu yang lebih dekat dari urutan warisnya. Ya. Maka disusun aja dulu siapa keluarga yang ada. Ya, nanti bisa jadi untuk jadi wali akhirnya. Nanti sampai bisa ke anak paman juga bisa. Ya. Kalau udah jauh nggak bisa, maka diurut aja dari keluarga yang ada dulu. Apa? Perempuan nggak? Laki-laki yang ya. Ya wali itu kan ada dua ya, ada wali nasab, ada namanya wali hakim. Kalau hakim itu bagian tidak punya wali. Ya, gitu. Ada lagi? Silakan. Nggak bisa nggak pakai mic dan. Ini agak aneh sedikit tas. Ya gimana, Pak? Jadi Kok agak aneh? saya pribadi ya, Ya. nggak tahu kepada yang lain. Kalau saya mau tidur jam 5 sore atau jam 8, di atas ini ada manusia. Kadang-kadang saya nggak kenal, kadang-kadang saya kenal. Dia senyum gitu. Nah yang tidak kenalnya juga senyum. Mengajarkan satu amalannya. Ya. Apa amalannya, Pak? Apa? Apa amalannya? Amalnya baca asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah wa sallallahu wa abad. Kemudian Allahumma shalli wa abad la ilaha illallah gitu. Terus hilang ya. Hilang. Nah, saya jadi heran dan kenapa ini tiba-tiba datang di rumah anak saya. Bukan di rumah saya. Rumah saya udah lama dulu. Nah, memang setelah saya nungi, ini sekalian mengajak bahwa bacaan yang bagus semua sebetulnya, yaitu bacaan apa nih? Bacaan jadi hilang ya? Bukan bacaan apa itu? Bukan bacaan
Sahadat, dan zikir. Atau lagi ada lagi loh. Hah? Bukan, Dek. Mana dia? Apa? Bukan amalan saya. Baca saya apa? Saya baca Al-Muluk, Dek. Tabarok, Kak. Baca surat Tabarok. Sudah ada surat Tabarok, saya baru ingat, oh iya, saya belum baca itu. Kemudian saya baca. Kemudian banyak ayat-ayat yang baca Al-Muluk dan surat Al-Kahfi. Ya, saya alhamdulillah ini ternyata ajaran bapak saya kepada saya dulu. Jadi setiap saya mau tidur, saya baca itu. Apakah ini atau ajaran bapak saya yang menjelma orang itu untuk saya mengingatkan baca itu yang ayat-ayat tersebut. Itu aja, Dok. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hal penting yang perlu diingat oleh kita itu adalah bahwa Nabi udah mengajarkan kita zikir-zikir yang harus dibaca di saat kita tidur, Pak. Di saat mau tidur, Pak. Makanya kita itu nggak boleh menambahkan zikir-zikir ini sendiri dan menganggap itu yang dicontohkan. Apalagi maaf kalau udah sering datangnya kayak gitu, Pak. Itu rata-rata yang main jin korin, Pak. Ya, itu korin. Bisa dari korin bapak kita, bisa dari korin kita. Karena contoh Nabi kayak mau tidur, Nabi itu udah ngajarin kita kalau mau tidur baca ayat kursi. Nggak ada contoh baca Al-Fatihah kok. Ya, ayat kursi, lalu 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Lalu yang agak panjang dibaca Al-Muluk dengan Al-Mulk. Kita disuruh baca. Lalu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, ini yang kita dianjurkan baca. Apa? Iya, Bu. Kalau disuruh baca. Lalu nanti ada beberapa doa-doa yang dibaca. Nah, kalau kita membaca, coba aja Bapak rajin baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, nggak berani muncul lagi, Pak. Karena itu yang datang kayak gitu itu jin, Pak. Ya. Dan makanya kita nggak boleh lalu membuat ajaran itu gara-gara kita dikasih seperti itu, Pak. Karena semua tuntunan ini udah ada riwayatnya. Maka kita nggak boleh membuat tuntunan-tuntunan baru yang di luar dicontohkan Rasulullah. Coba aja nanti baca gimana sih Rasulullah itu tidur dan apa-apa zikir yang dibaca. Yang pendek kan kebanyakan baca Bismillahumma amutu ahyatu, Bismillahumma ahya bismika. Ya. Yang lebih tepat lapasnya Bismillahumma amutu ahya. Nanti banyak doa-doa yang lainnya yang dibaca. Ya. Jadi dia nggak ada contoh Nabi itu sebelum tidur baca Al-Fatihah. Berbeda kayak kursi, 2 ayat surah Al-Baqarah, lalu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu Nabi sunnahkan. Ya. Nah, makanya perlu untuk kalau ada mimpi-mimpi segitu itu perlu untuk kita lihat apakah ini benar ajaran Nabi atau enggak, gitu loh. Ya, gitu. Karena coba aja Bapak rajin baca Al-Baqarah nanti berani keluar lagi tuh, Pak. Gitu. Ya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini tentang untuk tadi ziarah kubur ya, Ustaz ya. Ya. Saya pernah baca di salah satu kitab waktu itu saya sempat ngaji ya. Katanya Nabi itu karena sayangnya dia sama wanita, makanya dikeluarkan hadis katanya saat perempuan datang perempuan itu datang ke kuburan itu sama saja menginjak bara api neraka. Nah, makanya di sini saya bingung nih, Ustaz. Karena sempat ada perdebatan kan selama ini gitu kan. Nah, bagaimana tuh Ustaz? Nah, soalnya gini, untuk kami sekeluarga sangat melarang jika ada keluarga kami yang meninggal, untuk wanitanya tidak diperbolehkan untuk ikut ke kuburan. Iya. Gitu. Makasih. Ya, bismillah. Memang ada satu hadis yang Nabi SAW tegaskan kepada kita, tapi hadis ini banyak didoifkan juga oleh para ulama. Bunyi hadisnya la'anallahu zawaratil kubur.
Allah melaknat wanita-wanita yang berziarah ke makam. Nah, hadis ini yang banyak kita dapat penjelasan juga adalah tidak dianjurkan wanita itu saat menguburkan, baik itu keluarga, suami atau orang tuanya itu ke makam, nggak dianjurkan saat menguburkannya. Tapi kalau setelah menguburkan silahkan mau berziarah ke makam, itu tidak mengapa. Dan hadis yang ibu baca itu wallah alam, saya baru dengar nih di bab janaiz dan ziarah kubur, belum pernah dengar hadisnya, betul ya. Gitu. Nah, jadi kami belum dapat. Berbeda halnya kalau duduk di makam. Iya. Kalau duduk di makam itu termasuk perkara yang tidak dianjurkan. Misalnya kan ada tempat tuh kadang-kadang ditaruh untuk duduk, itu nggak dianjurkan kita duduk di sana. Ya, makanya ziarah kubur itu sederhananya kita masuk kubur lalu mengucapkan salam, lalu kita mendoakan atau kita merenung ingat kembali apa itu adalah tempat tinggal yang paling lama nanti akan kita tempati. Setelah itu pulang. Nggak ada contoh untuk kita tabur bunga lalu misalnya baca Quran di sana, itu nggak ada contoh. Kita hanya fokus mendoakan orang tua, mendoakan yang lainnya silahkan. Biasanya kan kalau misalnya kita ziarah kubur tuh pasti banyak orang yang baca Yasin ya di dalam ada gitu. Contoh. Karena kuburan itu sebenarnya bukan tempat membaca Al-Quran. Yang dianjurkan tempat baca Al-Quran itu ada dari rumah. Karena kalau kita baca Al-Quran di rumah itu malaikat itu melihatnya dari atas itu kayak bintang-bintang berkelip. Dan rumah yang dibacakan di dalamnya, maka Nabi katakan kepada kita, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Baqarah dan Ali Imran. Inna syaitan yanfiru minal baiti alladzi tuqra'u fi surat Al-Baqarah. Syaitan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Makanya ibu-ibu kalau ada rumah bilang angker, itu beli aja, itu rumahnya murah, lalu bacain Al-Baqarah, jinnya kabur. Kalau ada pocongnya muncul, kejar aja pocongnya gitu. Kabur dia. Jangan ibu yang kabur gitu. Ya, gitu. Jadi dianjurkan baca Al-Quran itu adalah di rumah, bukan di kuburan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Numpang bertanya sebentar Pak, satu kali ini. Saya pernah mendengar bahwa ada yang dinamakan sholat sunat wudhu Pak. Iya. Jadi sholat sunat wudhu itu kita lakukan ketika kita akan tahajud. Pertama kita melakukan sholat sunat wudhu, sholat tobat, baru sholat tahajud. Okay. Nah, ini berkenaan dengan ini Pak ya. Kan sholat sunat wudhu ini tidak pernah diajarkan sama Nabi Pak. Tidak pernah. Tetapi Nabi ketika melihat siapa itu yang di masjid yang suka azan, Bilal itu melakukan sunat wudhu, itu memperbolehkan begitu. Jadi saya kadang-kadang berpikir Pak ya, tadi seperti Bapak bilang yang diajarkan Nabi itu tidak ada Al-Fatihah sebelum tidur. Tapi kalau saya Pak, itu apakah saya salah nggak ya? Saya selalu insya Allah setiap akan tidur membaca surat Al-Mulk, sudah itu surat Al-Fatihah, sudah itu surat Al-Ikhlas 3 kali, Qul a'udzubillahi Qul binas, ayat kursi dengan syahadat, sampai saya tutup dengan la ilaha illallah sampai saya tertidur. Nah itu bagaimana itu? Sedangkan itu tidak ada dalam ajaran Rasul. Terima kasih Pak. Ya, Bismillah Pak. Salah satu hal. Ustadz sedikit Ustadz, ini kebetulan yang barusan bertanya istri saya Ustadz. Jadi ini saya nebreng satu pertanyaan Ustadz. Barangkali kalau Ustadz berkenan, mohon ditambahkan Ustadz. Ini sering kita terjadi hilafiyah internal dalam rumah tangga ini Ustadz. Antara suami atau istri sedang berwudu, tapi kelihatan tidak sengaja kebetulan istri, bukan itu Ustadz. Tidak sengaja istri atau suami tadi salah satu Ustaz, melihat salah satu itu tidak atau sedang tidak berbusana, misalnya sedang pakai pakaian dalam. Nah, apakah ini batal Ustaz? Oke. Nah, itu aja hilafiyahnya itu Ustaz. Oke, terima kasih. Ya. Ya, Bismillah Pak. Salah satu hal yang perlu diingat oleh setiap muslim adalah ketika Nabi masih hidup, kalau Nabi menyetujui amalan itu, berarti itu adalah bagian dari ajaran Islam.
Ya, karena syariat ini turun kepada kita itu ada beberapa model, Bu. Ada yang perintah langsung dari Allah, kayak salat. Lalu ada yang Allah takdirkan di antara sahabat itu melakukan amalan itu, lalu ditakrir oleh Nabi, disetujui oleh Nabi. Nah, kalau disetujui oleh Nabi, berarti bagian dari ajaran Islam, Bu. Makanya hadis itu memiliki 3 model, Bu. Ada berupa perbuatan Nabi, ada berupa perkataan Nabi, lalu apa yang Nabi setujui. Nah, kalau Nabi setujui, berarti itu ajaran Islam. Kalau Nabi tidak setujui, berarti bukan ajaran Islam, Bu. Nah, salah satu contoh yang namanya takrir itu adalah salat sunnah setelah wudhu, Bu. Nah, ini disetujui oleh Nabi perbuatan itu, makanya masuk dalam ajaran Islam. Ya. Nah, lalu banyak lagi ada beberapa amalan sahabat itu tidak disetujui oleh Nabi, Bu. Salah satu itu dulu kisah sahabat yang menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat Id. Sebelum sholat Idul Adha, itu Nabi bilang itu daging sembelihan biasa. Itu. Jadi tidak semua disetujui gitu kan. Ada di antara poin tidak disetujui. Nah, kalau disetujui Nabi, maka bagian ajaran Islam. Kalau tidak disetujui, maka nggak boleh. Nah, sama juga ketika Nabi itu sholat malam, itu nggak ada riwayat Nabi itu setiap malam itu bahasanya itu sholat taubat, Bu. Nggak ada contoh, Bu. Yang Nabi lakukan di malam itu hanya tahajud, lalu berdoa, lalu istighfar. Itu yang paling banyak beliau lakukan. Jadi kalau kita nambah dengan taubat, Ustaz kan saya banyak dosa. Kan kita dengan sholat itu sendiri udah bagian dari taubat, Bu. Apa? Kalau sholat taubatnya itu kita lakukan, sholat taubat itu sunnah, Bu. Tapi kalau melakukan dosa besar, Bu. Nah, kalau kita melakukan dosa besar itu silakan untuk sholat taubat. Tapi kalau sehari-hari nggak ada contoh, di malam itu nggak ada contoh Nabi itu setiap malam itu sholat taubat, nggak. Ya. Nah, sama juga bacaan ketika Nabi tidur, Bu. Apa-apa yang Nabi baca ketika mau tidur itu semua udah ada contohnya, Bu. Tidak kita dapati riwayat Nabi itu setiap malam baca, mau tidur baca Al-Fatihah, Bu. Nggak ada contoh. Apalagi baca syahadat, nggak ada contoh, Bu. Nah, beda kalau kita membaca ayat kursi, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, lalu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, kalau baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ini udah tahu caranya, Bu. Jadi baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ini gabungin 2 telapak tangan, tiup, baru baca. Bukan baca dulu baru tiup. Ya. Jadi gabungin 2 telapak tangan, tiup, baru baca. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lalu usap dari atas kepala, muka bagian depan badan. Ulangi seperti itu 3 kali. Itu contohnya. Jadi jangan tambahin dengan syahadat, jangan tambahin dengan bacaan yang lain. Makanya itu pentingnya kita pelajarin seperti apa Nabi itu tidur. Kalau Ibu nanti berkenan kami kirimkan seperti apa Nabi itu tahapan-tahapan beliau tidur. Ya, dan doa-doa yang Nabi baca ketika mau tidur. Ya. Nah, terkait dengan hukum apakah istri suami atau istri itu melihat bahasanya kemaluan istri atau suami wudunya batal, enggak, Pak. Bapak sentuh aja enggak. Kalau badan, karena Nabi pernah mencium istrinya kemudian keluar wudu tanpa keluar sholat tanpa wudu lagi, Pak. Memang dalam mazhab Syafi'i bilang batal, tapi pendapat yang paling kuat itu tidak batal, Pak. Buktinya mana? Lihat, Pak. Ketika kita tawaf, salah satu persyaratan tawaf itu harus wudu. Ketika Bapak sentuhan, batal apa enggak, Pak? Enggak. Kalau Bapak ketika tawaf itu bersentuhan, capek, Pak. Enggak akan selesai tawafnya. Nah, siapa bilang ganti mazhab, Bu? Masa kita pindah-pindah mazhab gitu, Bu? Itu. Masa sampai Indonesia juga pakai sabun? Enggak ada istilah ganti mazhab sebenarnya, Bu. Kalau bicara pendapat yang paling kuat itu adalah bersentuhan itu, yang pendapat paling kuat ya, itu tidak membatalkan wudu. Pendapat yang paling kuat, Bu. Itu dibanding yang mengatakan membatalkan wudu dalam mazhab Syafi'i. Ya. Cuma Ibu aja dibilang ganti mazhab. Gitu. Nggak ada istilah ganti mazhab, Bu, ya gitu kan gitu. Gitu. Nah ini ya. Jadi yang pendapat yang kuat, makanya Nabi itu mencium istrinya kemudian keluar salat tanpa wudu lagi. Nah inilah yang dijadikan dalil dalam mazhab Hambali itu bahwa bersentuhan dengan istri itu juga tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam
bisawab. Baik, dari anak cukupan dulu sampai sekian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan di dalam memahami yang kita pelajari. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.